Bab 1 Pendahuluan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'an. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Adinda Aprilia Karisma Putri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan bahan ajar. Maka dari itu, simak sampai habis ya. Teman-teman, untuk yang pertama mengenai apa itu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu bahan yang digunakan untuk membantu guru atau pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa tertulis maupun tidak tertulis. Sementara Abdul Majid mendefinisikan bahwa bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau pengajar untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Nah, sama seperti hal pengertian di atas, bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bahan ajar sangatlah penting untuk pengajar maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Teman-teman, selanjutnya mengenai pengelolaan bahan ajar. Apa saja yang dibutuhkan untuk pengelolaan bahan ajar? 1. Sejauh mana tingkat kesiapan pembelajar mencapai tujuan? Yang nomor 2, mengenai metode proses pembelajaran apa yang sesuai dan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan yang relevan. Nah, untuk yang ketiga, media atau sumber belajar apa yang sesuai untuk proses pembelajaran. Nomor 4, dukungan apa selain faktor pembelajaran yang dijumpai pada sumber belajar yang dibutuhkan untuk menyukseskan belajar. Nomor 5, bagaimanakah keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 6, hal-hal apa yang perlu diperbaiki guna memperbaiki proses pembelajaran atau bisa kita sebut evaluasi. Nah, semua ini sangatlah penting, apalagi evaluasi. Jadi kita bisa tolak ukur nantinya untuk proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya mengenai asas-asas penyusunan bahan ajar. Nah, asas dalam penyusunan bahan ajar adalah aspek yang harus diperhatikan oleh penyusun atau pengajar. Asas tersebut seharusnya mempunyai tujuan yang jelas yang diperlukan oleh pembelajar dalam pembelajaran. Asas merupakan dasar dalam mengambil pemikiran atau keputusan untuk penyusunan bahan ajar dalam memperhatikan dan mementingkan kebutuhan pembelajar. Yang pertama ada asas budaya. Budaya memiliki sifat seperti halnya ciri khas manusia, yaitu berakal dan berpikir. Karena sifat manusia yang berakal, maka dalam berbahasa pun manusia dapat menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan dengan akal mereka, manusia dapat meningkatkan kemampuan berpikir terlebih dalam mempelajari bahasa. Kemampuan berpikir tersebut dapat mendorong dan memberi motivasi dalam mempelajari bahasa. Yang kedua adalah asas psikologi. Pembelajar adalah unsur dasar bagi proses pembelajaran yang menjadi titik tolak, tujuan utama, dan akhir dari sebuah proses pembelajaran. Pembelajaran adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembelajar. Karena itu, memahami aspek psikologi dan logika pembelajar merupakan kebutuhan yang penting dalam rangka mempersiapkan cakupan kurikulum pengajar. Seperti yang kita ketahui, setiap tingkatan usia memiliki tingkat psikologi dan logika berpikir masing-masing. Untuk yang selanjutnya dan terakhir yaitu aspek bahasa atau asas bahasa. Yang dimaksud dengan aspek ini adalah materi-materi bahasa berupa bunyi suara, kosakata, dan susunan kalimat yang tercakup dalam buku ajar bagi non-Arab, teknik penyusunan dan pemaparan mudah sulitnya materi bagi pembelajar.
Selanjutnya nih, ada unsur-unsur yang harus ada dalam bahan ajar. Nah, yang nomor 1 adalah komponen utama, yaitu petunjuk belajar. Di sini petunjuk belajar ditujukan untuk peserta didik maupun guru atau seorang pendidik. Yang nomor 2 ada kompetensi yang harus dicapai. Nomor 3, informasi pendukung. Nah, untuk yang nomor 4 itu ada latihan-latihan. Nomor 5, petunjuk kerja atau lembar kerja. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir ada evaluasi. Unsur terakhir yang harus ada dalam bahan ajar itu adalah evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari proses penilaian, sebab dalam unsur evaluasi terdapat sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil mereka kuasai. Itulah tadi 6 unsur yang harus diperhatikan untuk menyusun bahan ajar. Teman-teman, dari materi-materi di atas bisa kita simpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan bahan ajar sangat membantu dan mempengaruhi banyak hasil dari seorang siswa. Nah, seorang siswa lebih aktif dalam belajar, mempermudah siswa dalam mengerti akan materi yang disampaikan, dan siswa menikmati pelajaran tanpa ada rasa bosan. Kemudian, pengaruh pengembangan bahan ajar bagi guru menjadi lebih kreatif dan pengembangan bahan ajar lebih luas. Karena dalam pengembangan bahan ajar bukan sekedar mengembangkan saja, tetapi guru dituntut untuk menjadi guru yang mengikuti pengembangan siswanya untuk kreatif dalam mencari sesuatu.